Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan FEBI UIN Sumatera Utara, Bapak Dr. Muhammad Yafiz MAG. Yang sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Dekan FEBI UIN Sumatera Utara. Dan yang sama kita hormati Bapak Kepala Pusat Penelitian UIN Sumatera Utara, Bapak Muhammad Irwan Fadli Nasution, STMMM.Com. Yang sama kita hormati Bapak narasumber kita yang luar biasa pada acara kita kali ini, webinar series, Bapak Amin Dalimunte, MHum PhD. Kemudian Bapak dan Ibu dosen pembimbing magang FEBI UIN Sumatera Utara, dan hadirin hadirat adik-adik mahasiswa magang FEBI UIN Sumatera Utara semester ganjil 2021-2022 yang berhadir acara webinar kita di siang dan sore hari ini. Izinkanlah saya mengucapkan selamat datang di acara Transfer of Censorship Report into Journal Article, webinar series mengubah laporan magang menjadi artikel ilmiah, suatu tutorial sampai LOA. Saya Dr. Kamila SE AKM SICA sebagai moderator acara kita pada siang hari ini. Marilah kita membuka acara kita, semoga diberkahi dan diridhai oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa bersama-sama dalam majelis ilmu yang sangat penting bagi seluruh sivitas akademika, ananda mahasiswa, dan para dosen pembimbing yang berhadir pada hari ini. Salat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, saya akan membacakan rundown acara kita pada pagi dan sore hari ini. Pertama, pembukaan oleh moderator. Yang kedua, kata sambutan oleh Bapak Dekan FEBI UIN Sumatera Utara. Yang ketiga, kata sambutan oleh Bapak Kepala Pusat Penelitian UIN Sumatera Utara. Yang keempat, acara puncak pembawaan materi Transfer Intensive Report into Journal Article. Kelima, sesi diskusi dan tanya jawab. Yang keenam, sesi foto bersama. Dan yang ketujuh, penutup. Untuk memasuki acara berikutnya, marilah sama-sama kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Dekan FEBI UIN Sumatera Utara, Bapak Dr. Muhammad Yafiz MAG. Kepada Bapak dengan segala hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati jajaran pimpinan fakultas, para wakil dekan, para pengelola program studi, baik ketua maupun studi, kemudian Ibu Kepala Laboratorium FEBI UIN Sumatera Utara, yang juga sama-sama kita hormati Bapak Muhammad Irwan Fadli sebagai Kepala Pusat Penelitian UIN Sumatera Utara, yang juga merupakan representatif dari AWC ya. Ini Writing Center ya Pak Dirwan ya, UIN Sumatera Utara.
Kemudian yang sama-sama kita banggakan sumber kita, beliau ini adalah Bapak Amin Dalimunte, PhD, FEB Sumatera Utara yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Magister Perbankan Syariah, dan juga beliau ini adalah sebagai salah seorang pengurus dari Academic Writing Center UIN Sumatera Utara. Seluruh dosen yang hadir atau sosialisasi terkait dengan upaya kita untuk tetap terus meningkatkan kualitas akademik FEB khususnya mahasiswa bidang publikasi ilmiah. Kami banggakan seluruh adik-adik mahasiswa oleh panitia yang dalam hal ini tentunya oleh Ibu Ketua Laboratorium FEB Sumatera Utara mengangkat tema Transfer Internship Report into Journal Article, laporan magang menjadi artikel ilmiah. Baik, pertama atas nama pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, kami menyampaikan salut dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mempersiapkan kegiatan ini dengan baik, terutama Ibu Kalab dengan panitia-panitia lainnya. Ucapkan terima kasih kesediaan Pak Irwan Fadli, terkhusus juga Pak Amin yang sudah mempersiapkan waktu untuk kita sharing session pada siang menjelang sore pada hari ini. Insya Allah ini akan bermanfaat ya tentunya untuk adik-adik semua. Sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa UIN Sumatera Utara, secara lebih khusus FEB UIN Sumatera Utara, kita untuk terus mendorong publikasi ilmiah yang saya kira nanti mungkin Pak Irwan Fadli akan bicara betapa penting sesungguhnya publikasi ilmiah ini dalam kaitan untuk menentukan posisi dan kredibilitas sebuah perguruan tinggi. Jadi saat ini di antara ukuran untuk menentukan apakah perguruan tinggi itu betul-betul memiliki kredibilitas yang baik dalam dunia akademik, itu akan sangat ditentukan oleh jumlah publikasi yang dihasilkan oleh sivitas akademika, baik itu dosen maupun mahasiswa. Lebih dari itu, ya, publikasi ilmiah ini menjadi satu hal yang juga penting, penilaian akreditasi program studi maupun akreditasi universitas. Karena itu kita melihat bahwa betapa pentingnya publikasi ilmiah ini, kita terus berupaya untuk mendorong dengan berbagai kebijakan-kebijakan agar bagaimana UIN Sumatera Utara atau FEB secara khusus itu memiliki publikasi ilmiah yang baik dan dalam jumlah yang juga banyak. Kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pimpinan Sumatera Utara diantaranya misalnya di akhir mahasiswa. Saya kira adik-adik juga sudah mengetahui, karena memang sudah juga dipublish informasi bahwa mahasiswa ketika ingin mengakhiri studinya di FEB UIN Sumatera Utara itu memiliki alternatif penyelesaian tugas akhir, tidak hanya dalam bentuk skripsi, ya, tapi sekarang adik-adik boleh memilih beberapa alternatif yang ditawarkan, dan salah satu alternatif itu adalah publish jurnal, ya, publish artikel di jurnal terakreditasi nasional, atau akan lebih baik kalau misalnya bisa tembus ke jurnal internasional bereputasi. Kebijakan-kebijakan lain misalnya melalui pusat penelitian dan juga pengabdian masyarakat, LP2M, lembaga pusat penelitian dan pengabdian masyarakat UIN Sumatera Utara, juga membuat kebijakan bagaimana supaya misalnya kegiatan magang yang dilakukan oleh mahasiswa, kegiatan KKN itu juga outputnya itu sedapat mungkin dilakukan atau dibuat dalam bentuk artikel jurnal. Itu kebijakan-kebijakan yang sudah diambil. Tentu saja kebijakan-kebijakan yang diambil ini harus didukung ya dengan instrumen-instrumen dan kegiatan-kegiatan atau program-program yang memastikan bahwa adik-adik diberikan kapasitas untuk bisa membuat atau menyusun artikel jurnal itu. Ya. Salah satu diantaranya, di samping beberapa kegiatan-kegiatan yang juga sudah kita lakukan, salah satu di antara kegiatan lainnya adalah kegiatan yang hari ini kita lakukan.
Ya, karena kegiatan hari ini kita lakukan adalah untuk membekali adik-adik sekalian, ya, bagaimana cara mengubah laporan magang itu menjadi artikel ilmiah yang kemudian bisa dipublish di jurnal yang terakreditasi nasional. Ya, kita sangat senang ya kawan-kawan bapak-bapak dosen, ibu-ibu dosen hadir, ada Pak Irwan Fadli, ada Pak Amin Dalimunte yang menyiapkan waktu untuk berbagi informasi, berbagi ilmu kepada kita, supaya bagaimana kebijakan-kebijakan yang kita buat itu ya tidak hanya kebijakannya saja, tapi bersamaan dengan kebijakan itu kita memboboti adik-adik sekalian, adik-adik mahasiswa untuk memastikan bahwa bagaimana kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat itu bisa direspon dengan baik. Juga bersama dengan kita para dosen-dosen, khususnya dosen PBIN Sumatera Utara, yang kemudian juga nanti akan menjadi pendamping atau katakanlah dosen pembimbing magang bagi adik-adik sekalian, sehingga kita berharap dengan kegiatan yang sama, kegiatan ini, ya kita semua para sivitas akademika, baik mahasiswa maupun dosen yang akan juga menjadi pembimbing, akan kita review kembali ya pengetahuan kita, skill kita terkait dengan publikasi ilmiah ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya, terutama para dosen-dosen, adik-adik mahasiswa yang sudah hadir dan mengikuti kegiatan ini dengan baik. Insya Allah kita berharap mudah-mudahan nanti dengan paparannya Pak Irwan Fadli akan memberikan kita informasi yang lebih banyak, ya, akan memboboti kita, khususnya adik-adik mahasiswa, untuk memiliki skill baik dalam menuliskan atau mengubah laporan magang menjadi artikel ilmiah yang kemudian bisa dipublish di jurnal-jurnal yang ada. Tentunya saya kira mungkin kita paham semua kalau terkait dengan tulis-menulis ini. Saya kira sama dia dengan berenang dan sama juga kita naik sepeda. Dia tidak cukup hanya nanti sampai pada tataran teori. Begitu ya Pak Irwan? Jadi orang naik sepeda itu tidak cukup hanya mengetahui teori bagaimana cara bersepeda yang baik. Saya kira Pak Amin juga mengajarkan hal yang sama ya Pak Amin. Tidak bisa berenang itu hanya kita belajar berbagai teori, gaya renang yang ada. Ada gaya bebek dan lain-lain. Tapi lebih penting dari semua itu adalah setelah nanti kegiatan pelatihan ini atau webinar ini, tentu saja adik-adik magang dan adik-adik akan kemudian praktek langsung untuk bagaimana menyiapkan laporan magang itu yang selama ini hanya dituliskan dalam bentuk laporan magang seperti biasa, tapi insya Allah mulai hari ini ke depan laporan magang itu di samping laporan yang ada juga kita tuntut untuk bagaimana mengubahnya menjadi artikel ilmiah yang baik yang bisa dipublish. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bu Kamila, ada standar yang berbeda tentu ya kegiatan magang kita yang sekarang dengan sebelumnya. Kalau kegiatan magang kita yang sebelumnya, adik-adik mahasiswa itu kita tuntut untuk membuat jurnal, tapi tagihannya hanya sampai submit saja. Hanya sampai submit. Ya, kalau sudah submit, maka kemudian sudah kita anggap menyelesaikan kegiatan magang. Tapi untuk kebijakan kita yang baru dan ini juga akan berlaku seterusnya, bahwa untuk kegiatan magang itu baru kita anggap selesai dan bisa diberikan nilai kalau misalnya kemudian adik-adik sudah melakukan magang, membuat laporan dan mengubah laporan itu ke dalam bentuk artikel jurnal ilmiah. Dan itu harus sudah sampai pada tahap accepted, begitu ya Bu Kamila ya? Sampai pada tahap accepted, jadi sudah harus ada LOE-nya, ya, letter of acceptance. Ya, saya kira ini menjadi kebijakan baru yang adik-adik juga harus mempersiapkan diri ya untuk bagaimana merespon kebijakan baru kita ini dengan baik. Pesan saya sebagai pimpinan UIN Sumatera Utara, dan juga saya kira pesan ini saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya ketika saya menyelesaikan kuliah saya baik pada level S1, S2, dan S3,
segera adik-adik menuntaskan dan menyelesaikan studinya dengan baik. Jangan berlama-lama. Karena apa? Semakin lama adik-adik tamat, semakin lama adik-adik selesai, maka bisa dipastikan akan banyak aturan dan kebijakan-kebijakan baru yang tentu saja kebijakan-kebijakan itu akan menjadi akan menjadi alasan bagi adik-adik untuk memperlambat penyelesaian kuliah. Ya, walaupun sebenarnya kita berharap bahwa kebijakan-kebijakan itu sesungguhnya bukan bermaksud untuk menjadikan adik-adik lambat menyelesaikan kuliah, tapi lebih memastikan bahwa adik-adik ketika keluar dari kampus ini, keluar dari fakultas ini, adik-adik memiliki kemampuan dan skill serta kualitas yang semakin baik dari mahasiswa-mahasiswa lain atau alumni-alumni sebelumnya. Saya kira mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar dari pimpinan fakultas untuk kegiatan ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua, khusus kepada narasumber ada Pak Amin Dalimunte, dan juga kami nanti juga mohon kesediaan Pak Irwan Fadli untuk juga memberikan pengantar. Ya, Bu Kalab, Bu Dr. Kamila, terima kasih sudah memfasilitasi kegiatan ini. Ya, insya Allah Bu Kamila, kegiatan-kegiatan yang serupa saya kira akan terus bisa kita lakukan ya. Akan terus bisa kita lakukan berkesinambungan sehingga mahasiswa kita ini betul-betul dia diboboti, dibekali dengan skill yang mumpuni terkait dengan bagaimana cara menuliskan artikel jurnal yang baik, yang memenuhi kriteria yang standar. Saya kira demikian, terima kasih. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan. Sayur asam sambal terasi, enak dimakan sang juara. Sambutan Pak Dekan cukup jelas dan berisi. Mari sama kita dengarkan sambutan Pak Kapuslit yang luar biasa. Bapak Muhammad Irwan Fadli Nasution, waktu dan tempat kami silakan. Makasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di ruang yang berbahagia ini, walaupun jauh tetapi dekat di mata. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang sama kita hormati Bapak Dekan kita, Bapak Dr. Muhammad Yafis, Bapak Wakil Dekan, Bapak Mustafa Kamarukan, ada Ibu kami, Ibu Marlia, dan yang lainnya. Terutama juga Ibu Moderator, Ibu Dr. Kamila, dan narasumber kita yang luar biasa ini, kita import dari dari Thailand ya, Bapak Dr. Amin Dalimunte. Jadi kami dari Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat sangat apresiasi kepada PEBI ya. Walaupun saya memang juga dosen PEBI, karena sebenarnya PEBI yang sampai saat ini yang luar biasa mensuarakan dan jelas nampak dia ya kan, bukan sembunyi-sembunyi, memang ingin publikasinya meningkat. Jadi kegiatan-kegiatan ini seperti ini jelas masih muncul hanya baru ada di PEBI. Jadi kita ucapkan ya luar biasa kepada PEBI. Mudah-mudahan memang nanti akan nampak jelas. Jadi bisa juga kita lihatkan kepada seluruh halayak UIN ya, bahwasanya peningkatan publikasi yang dikontribusi oleh PEBI itu menjadi nyata gitu. Maka hal-hal yang seperti ini memang diharapkan betul-betul nanti ya Bapak Ibu juga adik-adik mahasiswa semangatnya luar biasa. Karena semuanya juga bisa terukur. Begitu kita nanti dilihat misalnya di Sinta, bisa kita sortir misalnya itu dosen-dosen PEBI itu ada berapa kontribusinya buat kita punya ranking. Nah, jadi kontribusi setiap dosen itu akan merupakan kontribusi kinerja lembaga. Sehingga kita nanti secara nasional akan ada rankingnya, tetapi kita akan tahu nanti sebetulnya di dalam itu siapa dosen yang paling berkontribusi. Dan itu bisa didata dengan jelas. Nah, kita harapkan nanti memang kalau bisa daripada dosen-dosen PEBI inilah yang akan berkontribusi. Berbagai kegiatan yang bisa terukur itu contohnya seperti inilah.
semua yang namanya aktivitas-aktivitas itu luarannya itu berbasis publikasi. Bisa diukur dan bisa dilihat oleh semua orang. Dan semuanya sudah berbasis, semuanya online. Jadi tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Nah, dan peluang itu sangat terbuka besar, ya Bapak Ibu semua dan adik-adik. Kalau kita lihat sampai saat ini aja misalnya ada sudah 12.613 jurnal nasional. Jadi tuntutan dari mungkin output daripada kegiatan magangnya adalah publikasi di jurnal nasional. Ya sebegitu banyaknya ya 12.613, masa tidak ada bisa salah kita masuk ke di antara itu gitu. Dan tentunya nanti dengan dibimbing oleh para pembimbingnya lah, akan masuk di mana dipilihlah sesuai ya kan. Nah, jangan sampai nanti kita harus juga mengukur kemampuan daripada paper anak-anak kita itu, begitulah Bapak Ibu ya. Jangan kita biarkan nanti sehingga nanti kemungkinan di rejectnya sangat besar. Tetapi kita akan lihat sampai mana kandungan materinya dan kita publikasi tentunya di jurnal yang masih banyak sekali yang maaf ya, jurnal-jurnal yang baru hidup itu dia tidak lagi hanya melihat isi, tetapi hanya melihat susunan dan namanya daripada template-nya saja. Kontennya dibiarkan mereka malah karena mereka kekurangan artikel gitu. Dan itu merupakan peluang-peluang yang besar kepada adik-adik mahasiswa yang masih pemula untuk kiranya dapat tembus gitu kan. Dan jurnal-jurnal nasional itu apakah nilainya ada? Ada. Nilainya itu kumnya 10. Nah, jadi bukan nilainya kosong begitu ya. Dan itu sangat berkontribusi ya, berkontribusi. Dan satu masa jurnal-jurnal itu juga berkembang. Bisa jadi besok lusa nanti jadi jurnalnya Sinta berapa begitu ya. Nah, jadi mulanya ya di awal dia memang mungkin jurnal baru tumbuh, besok lusa mungkin dia naik peringkat. Nah, tapi tetap Bapak Ibu kan punya tulisannya ada di dalam. Nah, dan itu akan menjadi catatan digital yang luar biasa dan akan bisa ditelusur dan juga kontribusinya tadi seperti sudah dijelaskan oleh Pak Dekan sangat bermanfaat buat lembaga kita ya, buat akreditasi, buat reputasi dosen dan juga reputasi mahasiswanya. Jadi jangan salah adik-adik ya, reputasi adik-adik semua juga. Jadi untuk yang berikutnya kalau kita lihat beberapa juga syarat-syarat untuk misalnya mengajukan beasiswa dan lain-lain juga bisa menunjukkan publikasi yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Dan kalau di borang akreditasi sudah jelas sekali, itu ada memang kerjasama antara mahasiswa dan dosen dalam mempublikasikan dan penelitian dan pengabdian masyarakat. Dan semuanya itu memang harus terpublikasi. Nah, jadi alangkah saya sangat berharap kalau kita lihat kondisi daripada UIN Sumatera Utara ini belum ada yang menjadi pelopor ya dalam yang namanya bisa tamat kuliah tanpa skripsi. Nah, padahal SK rektornya sudah ada. Nah, kalau bisa mungkin kami berharap dari PEBI lah mungkin menjadi pelopornya begitu ya. Jadi ada mungkin beberapa mahasiswa-mahasiswa kita yang berbakat, ya tentunya kita bimbing. Kalau bisa tembus sampai ke Scopus kalau bisa, biar bisa mencatat rekor sejarah begitu ya. Bahwasanya mahasiswa PEBI bisa publish sampai Scopus. Bisakah itu? Sangat bisa sekali. Nah, tentunya ya kita pilihlah beberapa adik-adik mahasiswa kita itu yang berbakat dan giat dan dengan bimbingan yang keras mungkin ya. Dan itu tidak sampai perlu lama, sekitar 6 bulan sudah jadi sebetulnya. Jadi walaupun Bapak Ibu akan menjadi catatan sejarah buat kita semua ya gitu ya. Dan ini mungkin ya selama juga kepemimpinan Bapak Dekan kita, Bapak Dr. Muhammad Yapis akan menjadi catatan sejarah mungkin nanti ada mahasiswa yang menjadi pertama misalnya bisa lulus tanpa skripsi di UIN Sumatera Utara, begitu kira-kira. Nah itu mungkin harapan-harapan kami dari Pusat Penelitian dan Penerbitan. Ya mudah-mudahan juga nanti hal-hal seperti ini menjadi contoh daripada fakultas-fakultas lain, karena banyak masih fakultas yang lain masih belum bergerak ya. Tapi kalau PEBI kita lihat sudah syukur, alhamdulillah bergerak luar biasa percepatan ini, dan ini mudah-mudahan menjadi apa? Menjadi ya bagian sejarah kita untuk kemajuan kita bersama. Saya mengucapkan selamat ya acara ini dan selamat menikmati karena kita punya narasumber ini bukanlah narasumber yang biasa-biasa. Beliau juga merupakan staf ahli ya di bidang penelitian dan publikasi kita di AWC, Academic Writing Center.
Dan nanti silakan Bapak Ibu bertanya kepada beliau, dan beliau juga fasih di dalam bahasa Inggris. Tentunya kita tidak khawatir lagi kalau misalnya ada masalah-masalah di bahasa Inggris. Saya ucapkan terima kasih buat panitia semuanya. Selamat menikmati acara ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan tidak pada tempatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kapuslit kita, Bapak Muhammad Irwan Fadli Nasution. Ibarat roda yang berputar semakin kencang berlari, motivasi Pak Dekan Febi dan Pak Irwan Fadli untuk memacu kita berkreativitas dan berinovasi, semangat berkontribusi dan berkolaborasi. Mari kita sambut acara puncak pada webinar kita di siang dan sore hari ini. Narasumber yang luar biasa, seorang peneliti, staf tim ahli pada Academic Writing Center UIN Sumatera Utara yang kita sengaja datangkan jauh-jauh dari negeri Gajah Putih. Bapak Amin Dalimunte PhD, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Bu moderator ya. Cuma memang gajah putih itu Bu, sekarang udah payah dicari memang di Thailand itu. Itu gajah spesial. Ini intermezzo sedikit ya. Karena itu memang gajah yang hanya dimiliki oleh keluarga kerajaan. Nah, jadi kalau di luar itu di tempat bebas itu di hutan dah gajah seperti di Indonesia. Oke, hormat saya kepada Pak Dekan yang tadi barusan membuka acara kita. Penambah semangat, motivasi bagi Bapak Ibu dosen, pembimbing, utamanya adik-adik, mahasiswa yang sedang magang. Hormat saya ke Bapak Ketua kita ya, Pusat Publikasi dan Penelitian, Pak Irwan Fadli. Juga ini Bapak ini sekretaris saya di AWC ya. Ya di AWC ya, A-nya jangan hilang kata Bu Marlia. Atau W-nya jangan double ya kan, jadi WWC ya, Smackdown jadinya. Dan tentu yang sangat kita banggakan Ibu Kalab kita yang dahsyat luar biasa, yang dengan ide-ide progresif dan inovatif menginisiasi acara kita hari ini. Dan yang saya banggakan juga Bapak Ibu, khususnya pembimbing magang ya, pembimbing magang di semester ini, dan utamanya adik-adik mahasiswa yang hari ini dalam proses magang ya, Bu Kamila ya. Jadi mudah-mudahan ini memang kita pacu supaya ongoing magang ini bisa sekaligus menelurkan hasil ya, hasil yang nyata dan produktif ya dalam bentuk luaran, apakah artikel ilmiah dan sebagainya. Oke. Berapa orang dosen kita yang hadir, Bu Moderator? Bu Kamila? Seyogyanya dosen pembimbing magang Febi ada 50, tetapi saat ini mungkin beberapa. Seyogyanya Bapak dosen pembimbing magang kita pada Febi Winsu ada sekitar 50 orang. Mungkin demikian Bapak. Oke, baik. Terima kasih Bu Kalab informasinya. Karena saya melihatnya ini haruslah kolaborasi ya, karena ini adalah penelitian mahasiswa, tapi tanpa ada support kolaborasi dengan dosen pembimbing magang, mahasiswa kita ini nanti bisa agak tersesat lah gitu ya. Walaupun hari ini akan menjadi sebagai adik-adik ya, sebagai penentu dalam adik-adik nanti memilih ya, menentukan kira-kira apakah laporan magang yang sedang disusun saat ini itu bisa menjadi suatu artikel ilmiah yang nanti bisa kita kirim ke jurnal. Ini saya sudah share screen ya, Bu Moderator ya. Sudah terlihat Bapak. Baik. Nah, jadi judulnya itu tadi kalau bahasa Indonesianya mengubah laporan magang menjadi artikel jurnal. Nah, jadi memang dasarnya memang harus ada laporan karena itu sifatnya wajib ya, Bu Kalab ya. Nah,
Kalau adik-adik lihat dari template jurnal atau ini saya tampilkan daftar isi dari laporan magang. Ini kurang lebih akan seperti ini, ya. Nah, ini yang akan kita transfer nanti menjadi suatu artikel ilmiah, setidaknya dalam bentuk draft lah, ya, dalam bentuk draft. Jadi silakan dibicarakan, silakan dibimbing nanti oleh Bapak Ibu dosen pembimbingnya. Nah, secara umum artikel ilmiah itu akan seperti ini dia bentuknya. Oke. Nah, saya akan bicarakan beberapa hal yang penting secara substansi karena saya melihat ini adalah tantangan ya. Ketika inisiasi ini disampaikan ke saya sampaikan, ini jujur ya, saya bilang ke Bukalab kita, sebenarnya saya masih bingung ini Bukalab karena ini baru, ini adalah proyek inovasi yang luar biasa. Kita belum, mungkin bisa dibilang belum berhasil semester lalu, tapi kita upayakan semester ini. Nah, saya coba berinovasi juga. Saya melihat di dalam di dunia penelitian, dunia metodologi penelitian, kira-kira magang mahasiswa kita ini yang hanya secara aktif mungkin sebulan ya, secara aktif di tempat itu sebulan, kira-kira bisa tidak, berterima tidak untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah. Dan akhirnya saya harus belajar. Ini gara-gara Bukalab saya belajar ini. Saya melihatnya, di sini kita bisa menggunakan salah satu jenis metodologi penelitian yang kalau di dunia bisnis, ya kita ada di dalam disiplin bisnis dan ekonomi, itu kita bisa menggunakan study case ya, atau studi kasus. Yang salah satu pendekatannya itu adalah praktik oriented ya, berorientasi kepada praktek. Karena memang kita tahu bahwa tujuan utama magang ini adalah adik-adik memang mengaplikasikan ilmu yang adik-adik dapat di bangku kuliah ya, di perkuliahan dari awal sampai saat ini di tempat kerja. Dan hanya saja artikel ilmiah ini kan menuntut lebih ya. Kalau hanya sekedar laporan magang, mungkin itu terkesannya hanya report ya, melaporkan apa yang ada. Tapi adik-adik ini coba masuk ke dalam dunia praktik dan berusaha untuk bisa tidak berkontribusi terhadap praktik-praktik yang dilakukan di dunia administrasi, keuangan, bisnis, dan seterusnya yang relevan. Secara siklus dari ini tawaran saya ya. Kalau boleh, setelah saya membaca salah satu buku nanti saya akan sampaikan. Cuma bukunya memang berbahasa Inggris, saya belum ketemu buku dalam bahasa Indonesia yang cukup mudah dicerna, khususnya untuk kita ya, novice researcher, peneliti pemula. Saya bisa bilang gitu, apalagi dalam dunia studi kasus ya. Saya juga pemula, apalagi ini bidangnya adalah ekonomi bisnis. Seperti yang Bapak Ibu pembimbing, saya tahu bahwa saya bidangnya bukan di ekonomi bisnis, saya lebih ke bahasa Inggris, tapi saya dikasih kelebihan lah ya dalam segi bahasa. Jadi saya lebih senang memang melihat buku-buku yang memang lebih mudah, lebih akrab dengan pembacanya dan bisa diakses oleh siapa saja, apalagi untuk pemula. Nah, saya merangkum beberapa hal di sini. Jadi setelah presentasi saya ini, ada 2 tujuan yang kita harapkan nanti bersama-sama ya, Pak Dekan, Pak Kapus, dan Bu Kalab, Bu moderator kita, bahwa mahasiswa kita, para peserta hari ini, punya pengetahuan yang cukup dalam nanti bagaimana bisa mentransfer atau mengkonversi laporan magang yang mungkin sampai hari ini sudah hampir selesai ya, laporan magang itu menjadi sebuah draft artikel ilmiah. Kedua,
kalau sudah menjadi artikel ilmiah ya setidaknya punya pengetahuan prosedural lah ya. Kalau yang ini sifatnya lebih teknis dalam misalnya mengirim artikel itu secara online dan berkorespondensi atau nanti berinteraksi dengan editor hingga nanti artikelnya bisa diterima ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dipublikasikan. Oke, nah ini saya akan nanti sampaikan beberapa contoh. Ada contoh yang mungkin di luar dari bidang kita karena studi kasus yang orientasinya praktik ini sebenarnya itu lebih mudah dilakukan di bidang kesehatan dan psikologi. Saya melihat adik-adik nanti bisa belajar di googling saja ya. Contoh laporan studi kasus itu banyak di bidang kesehatan dan psikologi ya, karena dia berhubungan langsung dengan manusia. Nah, nah, saya balik ke siklusnya ya. Siklusnya itu pertama di tempat magang, coba untuk identifikasi kasus yang ada. Jadi sambil belajar aplikasikan ilmunya, misalnya belajar menginput data segala macam, tapi sambil waktu adik-adik harus meneliti, identifikasi, lihat di sekitar, ambil dari sebagian pekerjaannya itu mungkin ada sesuatu yang bisa diangkat. Apakah yang dia sesuatu yang bermasalah yang bisa dijadikan kasus, kemudian eksplorasi ya. Kalau dia dibilang masalah tentu menuntut solusi. Nah, solusi itu bisa diambil dari ketika berbicara dengan orang-orang yang ada di tempat magang, di tempat kerja ya, dengan pembimbing magang ya, di tempat magang itu kan ada pembimbing ya, Bu Kalab kita ya, ada pembimbingnya yang mensupervisi adik-adik, kemudian rekomendasikan solusi yang lebih baik. Setelah mengeksplorasi potensi solusi alternatif, rekomendasikan kira-kira ini yang bisa mungkin bisa menjadi solusi yang lebih baik, atau mungkin masalahnya sudah diselesaikan tapi belum cukup maksimal, mungkin ada solusi yang lebih baik. Dan yang terakhir, sarankan implementasi, bagaimana menerapkan solusi itu, bagaimana, kapan seharusnya, dan oleh siapa. Nah, dan ini siklus secara ringkas ya yang bisa saya sampaikan. Nah, saya akan mulai dari metode penelitiannya. Jadi biar punya background knowledge lah dulu ya. Kalau dalam menulis itu kan kita tidak harus menulis dari yang paling atas ya, menulis dari abstrak, malah abstrak itu selalu paling belakangan ditulis. Nah, kita akan mulai dari metode penelitiannya. Apa yang disebut dengan studi kasus. Dan ini dari hasil bacaan saya dalam beberapa hari ini. Studi kasus itu adalah penyelidikan empiris ya. Empiris itu menyelidiki di lapangan ya, di lapangan. Kemudian ada fenomena. Nah, fenomena ini misalnya ada suatu objek yang adik-adik amati yang pada saat itu kontemporer ya, tentu dalam konteks kehidupan nyata ya. Ya, kalau di dunia maya ya mungkin mestinya dunia maya, dunia yang tidak nyata kan agak susah diukur ya. Di tempat adik-adik magang lah ya konkretnya. Dan ada batas-batas antara fenomena dan konteks yang tidak jelas. Maksudnya adalah adik-adik coba untuk mengeksplorasi dengan menggunakan perspektif, dengan mengambil dari berbagai sumber ya. Bertanya kepada orang, bertanya kepada yang punya kasus, dan seterusnya. Nah, definisi lain studi kasus ini adalah satu kasus ya, bisa kasus tunggal. Makanya pendekatan yang saya tawarkan ini untuk mahasiswa kita supaya lebih fokus dan lebih mudah saya rasa ya, karena waktu penelitiannya itu singkat, ambil yang single case saja ya, tidak usah
tidak usah yang perbandingan. Nanti ada beberapa kasus dibandingkan, saya rasa tidak usah lah ya, itu untuk skripsi adik-adik saja. Tapi satu kasus ya, fokus ke satu kasus tunggal. Kemudian syarat keduanya adalah ada data hasil ya yang diperoleh dari kasus ini dianalisis secara kualitatif. Nah, karena adik-adik tidak mengambil data dari misalnya dari data sekunder, itu bukan data utamanya, tapi dari misalnya dari interview, dari observasi di lapangan. Nah, jenisnya adalah practice oriented study. Dibilang karena kita fokusnya memang mempraktekkan ya, mempraktekkan apa yang kita dapat di dunia nyata, di dunia kerja, dunia industri. Jadi diharapkan dari penelitian ini, nah ini akan menjadi hal yang menarik untuk kita diskusikan. Apakah penelitian nanti itu bisa berkontribusi ya terhadap pengetahuan si praktisi. Ya, praktisi ini yang dimaksud adalah di tempat kerja, adik-adik. Kalau di bank, misalnya resepsionisnya, atau CS, atau teller, atau bagian marketing, ya, atau misalnya di perusahaan, di perkantorannya, itu yang disebut dengan praktisi atau profesional. Nah, bisa tidak berkontribusi? Berkontribusi itu apakah maksudnya dia menambah, memperbaiki untuk mendukung mereka dalam bertindak secara lebih efektif ya, lebih efektif dan lebih sesuai misalnya dengan peraturan, kalau kita cerita undang-undang atau SOP dan seterusnya. Jadi yang saya tawarkan di sini datanya itu harus orisinil, tidak ada manipulasi. Jadi tidak ada treatment. Nah, kalau mau treatment bisa sebetulnya ada intervensi, tapi nanti ya mungkin agak lama lagi kan. Dan jenisnya memang kualitatif ya. Oke. Dan yang perlu dipertimbangkan nanti dalam memilih kasus, karena di dalam artikel itu kan harus rasional ya, memilih kasus ya. Ya, apa alasannya kasus tersebut dipilih? Misalnya ada surat yang hilang. Kenapa fokusnya ke surat yang hilang? Misalnya surat ini penting, surat ini adalah surat perjanjian dan segala macam, terus ada case selection-nya. Oke. Nah, saya lanjut ya, Bu Moderator ya. Nah, jadi secara tahapan, ya, kalau adik-adik sudah mulai, ini mohon maaf, ini Bapak Ibu pembimbing, padekan saya lebih address ke adik-adik ya, adik-adik mahasiswa kita. Tapi tetap saya targetkannya kepada dosen pembimbing dan mahasiswa magang yang sedang berjalan hari ini. Nah, tahapan yang bisa dilakukan adik-adik dalam melakukan penelitian practice oriented case study, studi kasus tunggal berorientasi praktek. Nah, ada berapa tahapan? Pertama, lakukan orientasi. Orientasi itu bisa berupa pengenalan ya, menambah pengetahuan, menambah informasi. Pertama adalah membaca di literatur tentang topik-topik yang diambil dari media umum ya, misalnya TV ya, atau di berita-berita sosmed, atau di media ilmiah yang relevan ya. Kalau dia media ilmiah misalnya jurnal ya, atau majalah-majalah yang relevan dengan bidang, majalah tentang manajer ya, majalah tentang profesional, tentang perdagangan dan lain-lain. Nah, coba dilihat, pentingnya adalah ini kaitannya dengan background knowledge, pengetahuan awal adik-adik. Oke. Kemudian identifikasi masalah. Nah, ini kaitkan dengan di tempat magang. Ya, identifikasi masalah. Kira-kira ada tidak masalah yang terjadi? Apakah masalah itu belum dipecahkan, ya kan? Problematis, ya, bolak-balik terjadi berulang-ulang, atau sulit diselesaikan.
Kemudian eksplorasi. Eksplorasi itu gali penjelasan dari orang yang bisa ditanyakan ya, apakah pembimbing magang di tempat kerja atau karyawan yang lebih senior yang relevan dengan bidang kerja adik-adik, tentang kira-kira apa penyebab masalah, apa sebabnya, apa sebab masalah yang terjadi, kenapa misalnya arsip di kantor ini berantakan ya, arsip atau surat-suratnya yang banyak yang hilang, padahal sudah disediakan ruangan. Kira-kira apa penyebabnya? Cari, coba eksplorasi. Nah, dari penyebab itu kita berusaha untuk menemukan solusi. Menemukan solusi, potensi solusi atau solusi alternatif tentang masalah yang terjadi tersebut. Nah, tentunya ya, karena adik-adik kan mungkin kalau yang baru pertama magang ya, atau baru mulai magang kan bingung, wah mana mungkin saya bisa menyelesaikan masalah kalau seperti ini. Memang bukan Superman ya, bukan sendirian bisa menyelesaikan masalah, itu tidak akan mungkin. Tapi berdiskusilah ya. Nah, ini berdiskusi, berinteraksi dengan praktisi. Praktisi yang dimaksudkan di sini bisa di tempat magang atau di luar. Ya, Bapak Ibu dosen kalian ya yang ada di PB ini bisa dianggap sebagai praktisi, sebagai narasumber, bertanya ya. Kalau misalnya terjadi kredit macet, kira-kira langkah yang harus dilakukan apa secara teoritis, atau langkah secara praktis ya yang umum dilakukan di perbankan syariah misalnya. Dan ini nanti yang akan menjadi hal yang menarik di nomor 6 ini, apakah ada dirumuskan tujuan penelitian ini ya untuk memberikan kontribusi kepada praktisi ya. Praktisi tentang pengetahuan ya. Apa ini bacaannya? Tentang pengetahuan yang mereka butuhkan. Nah, atau pengetahuan yang lebih baik, atau praktik yang lebih baik. Bahkan ada studi kasus itu tujuannya untuk menghasilkan best practice. Best practice ya, praktik yang lebih baik. Nah, kalau ini mungkin tahapannya saya tidak tahu ya, apakah kita bisa ke best practice atau kita hanya bisa mengeksplorasi dan menawarkan solusi dengan mengkombinasikan teori dan praktik yang ada. Oke, saya lanjut ya. Nanti kalau sesi tanya jawab terakhir ya, Bu Kamila. Nah, ini saya kasih sampel. Karena salah satu editor jurnal yang terkenal bilang salah satu cara untuk belajar independent learning, autonomous learning, belajar mandiri itu adalah belajar dari teks mentor katanya. Jadi ada sampel teks, adik-adik pelajari lah ya. Saya pun begitu nih, saya pelajari nih. Nah cuma masalahnya ini belum dipublikasikan, belum diterima. Ini adalah punya mahasiswa magang saya semester lalu ya, yang sampai hari ini saya lihat, saya akhirnya barusan tadi saya cek setelah saya minta akunnya, itu belum ada respon sama sekali dari sebuah jurnal ya. Dan ini saya ambil abstraknya, abstrak mahasiswa ini, dan saya coba untuk perbaiki, revisi, sesuaikan biar kelihatan case study-nya. Nah, jadi abstrak itu ya, dan abstrak ini akan tercermin nanti apa saja yang akan adik-adik tulis nanti di artikel ilmiah. Jadi ini adalah bagian pendahuluan. Kalau saya bisa bold di sini, ini adalah pendahuluan. Nah, di sini adik-adik sebutkan apa kasus yang terjadi. Ini adalah latar belakangnya. Dari sinilah dimulai ya. Tuliskan secara konkret kasus yang terjadi. Satu kasus saja ya.
biar tidak melebar. Kemudian apa tujuan artikel ini? Nah, apa tujuannya? Karena kasus tadi saya sebutkan di dalam tahapannya itu suatu masalah menuntut adanya solusi. Jadi tujuannya adalah mengeksplorasi ya, apa langkah-langkah yang dilakukan bank untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Ini ceritanya, kasusnya adalah nasabah yang macet, kredit macet, kemudian menggugat bank tersebut. Dan bagaimana bank itu menghadapi masalah ini. Oke, nah ini dia metodenya, jangan lupa. Metode itu wajib ada. Kalau bisa lebih detail silakan ya. Dengan pendekatan kualitatif ini, penelitian studi kasus tunggal ini menggunakan jenis kajian practice oriented. Maka instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam melalui observasi dan wawancara. Kalau bisa lebih konkret, jelaskan apa yang diobservasi dan wawancara ke siapa. Kemudian apa hasilnya? Nah, ini hasil penelitiannya. Nah, hasil penelitiannya, nah ini karena dia mengeksplorasi, dia bertanya kepada, saya nggak tahu lah kalau yang menghadapi studi kasus gugatan hukum seperti ini tentu ada karyawan tertentu ya. Dan ini yang sering lupa oleh mahasiswa kita ya, Pak Dekan ya, Bu Kalab. Kita sering lupa deskripsi itu abstraknya cuma sampai hasil. Nah, kalau cuma sampai hasil, kita seolah-olah bingung. Ini kalau sudah ngerjain ini, sudah selesai ini, terus mau ngapain ya kan? Ada hal yang belum terlihat terkait dengan kontribusi penelitian ini terhadap disiplin kita masing-masing. Nah, misalnya adik-adik bisa klaim ya, atau bisa lebih baik dari ini, temuan ini dianggap penting bagi praktisi perbankan syariah dalam menangani masalah karena gugatan hukum oleh nasabah NPF atau karena fenomena jadi dan seterusnya. Nah, inilah bentuk abstrak dari artikel ilmiah yang yang bentuk studi kasus ya. Oke, nah saya akan mulai dari awal bagian pendahuluan. Nah, tadi jadi berdasarkan ini saya akan coba menguraikan. Ini contoh yang saya ambil sama ya dari laporan mahasiswa magang yang sama. Nah, ini pendahuluan. Nah, menulis ini rangkuman dari pendahuluannya ya. Karena pendahuluan biasanya nggak sependek ini. Nah, jadi ini kaitannya tadi ya. Ini yang perlu adik-adik lihat. Kenapa tadi saya bilang perlu melihat literatur yang ada. Apakah ilmiah atau secara umum ya di berita tentang praktek-praktek umum di dunia bisnis, keuangan, administrasi yang kaitannya dengan tempat magang. Nah, jadi praktek umum itu apakah dilakukan di praktek tempat magang adik-adik? Apa kata sumber-sumber tersebut? Ya, apakah sumber ilmiah? Nah, ini salah satunya mungkin bisa diambil kutipan atau disitasi teori siapa ya oleh sebutkan di sini ya kutipannya. Kemudian nah ini dia identifikasi masalahnya, fenomenanya yang diidentifikasi. Nah, uraikan. Nah, menguraikan fenomena, kasus atau masalah yang terjadi ini penting. Lebih detail dan lebih konkret. Nah, sebutkan ya, tuliskan di sini dan akhirnya ini dia konkretnya ya. Setelah adik-adik nanti bisa baca, NPF terjadi, bank tindak lanjut. Ya, dengan melakukan pelelangan agunan. Ya.
Kemudian tapi nasabah keberatan agunannya dilelang, ada alasannya lah ya, misalnya tidak sesuai nilainya. Kemudian nasabah A akhirnya mengambil jalur hukum, melakukan gugatan ke Bank Sumut Syariah. Nah, berarti magangnya di Bank Sumut Syariah ini, dan proses hukum berjalan. Inilah kasusnya. Oke, sudah diidentifikasi, inilah bagian latar belakangnya, LBM-nya kita bilang ya. Oke, lanjut. Kemudian rumuskan masalah penelitian. Dirumuskan. Nah, salah satu cara konkret merumuskan masalah penelitian adalah dengan menuliskannya dalam bentuk kalimat tanya. Ya, minimal satu lah ya, atau boleh dua. Nah, kalau misalnya ini rumusan masalahnya, oke, apa langkah-langkah yang dilakukan Bank Sumut Syariah cabang pembantu tersebut mengatasi kasus nasabah kredit macet? Nah, ini kan solusi ya, solusi dalam menghadapi gugatan. Kemudian apa tindakan tentang kasus nasabah ya, bagaimana mengatasi kasus kredit macet tersebut dan bagaimana menghadapi gugatan nasabah tersebut. Nah, inilah yang akan mau dicari solusi alternatifnya. Tentu yang menghasilkan solusi bukan adik-adik sendiri ya, apalagi kalau masih belajar ya, baru mulai magang, mungkin agak bingung menjawab ini. Nah, tentu yang dilakukan adalah dengan memulai instrumennya itu. Nah, jadi dilakukan instrumennya tadi, mengumpulkan data ya, mewawancara atau mewawancarai nasabah yang bermasalah tersebut. Nah, akhirnya ini adalah bagian hasil ya. Jadi hasil itu didapatkanlah hasil. Hasil ini adalah jawaban. Jadi yang enak dibaca itu ada pertanyaan, ada jawaban. Kan harusnya begitu ya. Ada yang bertanya, ada yang menjawab. Nah, jadi perumusan masalah itu haruslah berbentuk jawaban yang bisa menjadi tawaran solusi, potensi solusi dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan tadi. Nah, kalau masalahnya ada dua, berarti jawabannya ada dua, begitu. Kemudian, nah ini kaitannya nanti akan saya bahas tentang hasilnya, tentang hasil dan pembahasannya. Nah, jawaban tersebut kan perlu ditinjau ya, perlu dibahas, perlu dilihat untuk memperkaya substansinya. Nah, di sini bisa akan dilihat apakah jawaban tersebut sudah baik ya, sudah cukup baik atau ingin lebih baik. Kalau ingin lebih baik, tentu kita akan berkontribusi nanti ke pengetahuan si praktisi tersebut. Nah, kurang lebih seperti ini yang bisa saya rangkum dari pembahasannya itu tadi ya. Nah, tentu saja jangan lupa mengutip apa jawaban dari orang yang kalian interview ya. Nah, kalau yang diinterview bagian marketing, apa jawabannya? Jadi kadang seringkali interpretasi peneliti itu beda dengan interpretasi orang yang membaca, apalagi dosen pembimbingnya. Jadi kita mau tahu, dosen-dosen ini pengen tahu apa sebetulnya jawaban langsung ya, maka tuliskanlah kutipan langsungnya di sini. Misalnya begini, kutipan langsungnya. Oke. Dan selesai ini baru masuklah ke bagian simpulan saran. Nah, di simpulan saran ini selain merangkum hasil ya dan poin-poin utama pembahasan itu, saran itu harus lebih konkret dalam bentuk rekomendasi ya, solusi yang digabungkan dari hasil teori dan praktik yang lebih baik, yang bisa untuk memperbaiki misalnya kalau dalam
dalam hasil penelitian yang lebih lanjut bisa memperbaiki SOP malah. Nah, tentu nggak sampai seperti itu ya kan. Di situ berarti harus ada treatment. Tapi kira-kira kalau ingin menawarkan kepada praktisi bank tersebut, apa solusi, apa langkah-langkah yang lebih baik ya, yang mungkin lebih efektif. Dan ini di sini kita harus menawarkan solusi beserta bagaimana mengimplementasikannya. Nah, sampai di sini inilah dia secara prosedural, secara berurutan bagaimana nanti menuliskan ya dalam bentuk laporan artikel ilmiah. Dan ini adalah hasil dari apa yang saya baca di dalam metodologi studi kasus ya, pada tingkat yang lebih dasar lah, saya rasa lebih dasar. Ini yang bisa saya tawarkan untuk mahasiswa magang kita supaya PB ini bisa produktif lah, seperti yang disampaikan Pak Dekan tadi ya, dalam meningkatkan laporan adik-adik menjadi sebuah artikel ilmiah. Kita lanjut ke langkah-langkah. Sudah ada di panduan magang. Adik-adik harus belajar mitigasi ya. Atau dengan kata lain berselancar lah ya. Berselancar di dunia maya, melihat, mencari jurnal-jurnal. Semua jurnal sekarang ini ya kan Pak Ketua, Pak Irwan, itu harus open access ya. Harus ada online-nya, versi online-nya. Maka di sini biar kita melihat jurnal nasional yang terdata itu bisa dicek di Garuda ya. Garuda ini ada linknya. Silakan kalau yang punya laptop di sini boleh silakan langsung diketik garudaristekbrin.go.id. Nah, lihat di bagian jurnal dan konteks. Nah, langkahnya adalah di sini kan ada bagian searching, mencari ya. Ketikkan jurnal yang mau adik cari ya. Nah, nama bidangnya atau nama jurusannya boleh ya. Jurnal Perbankan Syariah. Jurnal Perbankan. Nah, nanti akan keluar di sini. Nah, ini kalau belum tahu jurnal yang dituju. Tapi kalau sudah ada rekomendasi dari dosen pembimbing atau dari Bukalab kita, cari aja jurnal administrasi bisnis. Nah, langsung di searching. Atau kalau ada websitenya langsung masuk ke website. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini misalnya yang saya cari adalah jurnal bisnis dan ekonomi Islam. Nah, lihat. Di sini ada bacaan website. Ingin lihat lebih detail itu diklik di websitenya, diklik. Oke, kalau di sini tidak ada informasi tentang misalnya topik-topik yang bisa diterima ya, atau bulan berapa saja bisa diterbitkan, tidak ada. Jadi harus di websitenya. Dan di sini ini kalau yang ini kelihatan bahwa ini terindeks Sinta, ya. Nah, ini yang direkomendasikan ya. Tapi kalau non Sinta ya, Bu Moderator ya, karena ada jurnal di sini tidak ada indeksnya, ya masih indeks Google, itu tidak akan nampak. Nah, baik. Nah, ini dia tampilannya nanti di searching. Nah, buka websitenya. Oke, sudah dibuka websitenya. Nah, dilihat inilah masuk ke websitenya. Nah, satu yang paling pertama kali harus dipastikan, lihat di bagian focus and scope tentang jurnalnya. Nah, ini ada saya tampilkan di sini, mungkin saya gedein ya. Nah, ini ada focus and scope. Bacalah ini, klik ini, buka. Ini untuk memastikan bahwa artikel kita ini sesuai dengan bidang-bidang yang ditawarkan oleh jurnal tersebut. Ada manajemen, akuntansi, manajemen, etika bisnis, perbankan, udahlah. Udah cocok kali lah ya dengan anak PB ini. Oke, pastikan ini harus sesuai ya.
Jangan mengirimnya di jurnal ilmu politik, nanti nggak sesuai. Sebagus apapun artikel adik-adik akan ditolak. Akan ditolak, seharusnya begitu. Nah, jadi jangan mengira ditolak itu jurnal artikel ilmiahnya jelek, tidak. Bisa jadi karena memang salah alamat ya. Oke, nah ini harus dipastikan dulu. Nah, kemudian sudah dipastikan, sudah oke, jadi dikunci ya, dikunci. Ini jurnal yang mau saya tuju. Kemudian artikel yang sudah ditulis ya, itu kan harus disesuaikan. Jadi sesuaikan, baca bagian author guideline. Nah, kemudian lihat di sini apa saja permintaannya, bisa dibaca. Atau kalau disediakan file downloadnya seperti ini, ada template, di download ini. Download akan dilihat nanti, misalnya jenis hurufnya harus apa, spasinya harus berapa, kemudian seperti ini 7.000 kata minimal sampai 9.000. Nah, ini soal-soal yang kecil, tapi itu sangat editor yang nggak mau terima kalau sesuai. Nah, ada juga editor yang bolehlah direspon dulu, tapi nanti suruh perbaiki ya, perbaiki sesuai dengan template-nya. Jadi saran saya sebelum dikirim harus dipastikan mengikuti petunjuk gaya selingkungnya ini. Nah, kemudian, ini yang mungkin perlu nanti kalau mau praktek tutorialnya. Nah, bisa dilihat untuk mengirimnya, karena kita mengirim secara online, ada juga bisa mengirim secara email ya. Nanti editornya sendiri yang menguploadnya di sistem mereka. Tapi saya sarankan online. Apalagi kalau dosen pembimbingnya belum paham bagaimana mengirim, adik-adik lah ya, adik-adik yang apalagi adik-adik sebagai penulis pertama atau penulis korespondennya mengirim itu. Nah, ini harus register dulu, daftarkan dulu. Nah, di sini kalau udah diklik register nanti kelihatan ada nama, ada afiliasi, dan ada seterusnya yang perlu diisikan sampai didapat akunnya. Kalau udah didapat, baru bisa login. Nah, nanti ini dari mahasiswa magang semester lalu yang udah mengirim, jadi udah punya, ini kelihatan ya Bu Kalap ya. Ini jurnal riset akuntansi Mercu Buana, terindeks Sinta. Nah, kalau udah punya akunnya tinggal dimasukkan di sini usernya apa. Nah, tinggal dimasukkan. Nah, ini misalnya usernya Anissa ya. Coba saya cek ya. Oke, bisa ya. Nah, untuk mensubmitnya di sini nanti bisa klik here, start new submission, diklik sini. Nah, ikutinlah lagu permintaannya ya. Apa yang perlu diisikan, diketikkan. Apa yang perlu diupload, diupload. Biasanya yang diupload memang artikelnya itu ya, filenya. Nah, ditunggu. Adik-adik bisa tracking sendiri. Assignment ini sedang menunggu direspon ya. Apakah perlu direvisi ya, atau ditolak, dan begitu ya. Nah, selanjutnya kalau sudah begitu, nah ini tahapan berikutnya udah dikirim tadi. Nah, tadi dicek ya. Bisa tracking di websitenya, masuk login dengan akun atau tunggu di email ya. Mungkin email nggak ada masuk di email atau masuk ke spam, silakan cek spamnya. Nah, lihat notifikasinya, apa permintaan dari editor ya. Respon secepat mungkin. Dia bilang harus dikirim balik hari Senin depan, harus
direspon. Kalau bisa jangan terlambat lah ya. Misalnya disuruh cek plagiasinya, pakai Turnitin, nanti bisa pinjam ke dosennya ya. Panjang artikelnya kepanjangan, terlalu panjang, oke dibuang. Template, spasinya, segala macamnya. Atau ada substansinya yang perlu direvisi. Nah, nanti akan ada komentar dari reviewernya. Ujinya masih belum lengkap ya. Sampelnya mungkin belum spesifik. Nah, dan hasilnya nanti apakah artikel adik-adik diterima dengan revisi, jadi diikutin apa permintaan revisinya atau malah ditolak. Ada yang setelah direvisi ditolak. Sampai nanti akhirnya dapat letter of acceptance ya, LOA. Kalau ditolak jangan patah semangat ya, jangan patah semangat, cari lagi. Kalau bisa apa penyebab ditolak itu, adik respon terbelakangnya kurang rasional, perbaiki lagi. Sebelum dikirim ke jurnal lain, perbaiki dulu. Sudah ditolak tadi kan, perbaiki sendiri. Konsultasikan lagi dengan dosen pembimbingnya. Misalnya kutipannya kurang up to date. Nah, baca lagi jurnal-jurnal terdahulu yang lebih up to date. Prosesnya cukup lancar dan cukup cepat ya, karena kita butuh luaran yang lebih konkret ya, Bu Kalab ya. Jadi kesimpulannya tadi kita sudah bicara tentang bagaimana mengubah laporan magang yang sudah dibuat itu menjadi artikel ilmiah yang relevan, yang bisa berterima ya di dalam dunia penelitian dan dunia publikasi. Kemudian setelah menjadi artikel, ikutinilah langkah-langkah yang sudah saya sampaikan tadi ya, secara bertahap hingga nanti direspon oleh editornya, dan mudah-mudahan ya kalau ada review ikutin proses reviewnya. Kemudian nanti kalau diterima, alhamdulillah bisa diterima sampai nanti keluar bukti LOE-nya. Jadi bukti magang adik-adik. Saya rasa hanya itu saja dulu ya yang bisa saya sampaikan. Kita bisa eksplorasi melalui diskusi nanti ya, Bu Kalab ya. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, Pak Dekan, Pak Ketua, dan utamanya adik-adik yang sedang magang. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan pemaparan yang cukup jelas. Pak Mamat jualan tomat, tomat dibeli oleh Bu Somad, tutorial yang cukup jelas dan bersemangat, semoga berkah dan penuh manfaat. Selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab dan diskusi. Kepada hadirin yang berhadir di Zoom kali ini, kami berikan kesempatan Adinda Yolanda untuk menyampaikan pertanyaan. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang ingin saya tanyakan pernyataan dari Bapak Yafis bahwasanya ada pilihan untuk tugas akhir berupa jurnal atau skripsi. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk jurnal, apakah ada syarat khusus dan tahapan yang beda dari pengajuan skripsi? Lalu apakah formatnya sama seperti jurnal lainnya? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada Yolanda. Kami sampaikan kepada Bapak Naras. Saya langsung saja jawab ya. Itu terkait tugas akhir ya, yang dimaksudkan ini ya? Iya, Pak. Oke, saya rasa kita ceritanya tentang magang ini ya, tentang luaran magang. Untuk itu terkait skripsi ya, sepertinya nanti lebih cocok disosialisasikan atau dijelaskan oleh wakil dekan 1 lah itu ya, atau ketua prodinya ya. Karena sampai hari ini walaupun sudah ada keluar buku pedomannya, belum ada sosialisasinya tentang bagaimana apakah boleh memilih antara skripsi atau artikel ilmiah, dan ada ketentuannya artikel ilmiah harus seperti apa, sinta berapa, setiap sinta itu ada nilainya. Oke, saya rasa nanti itu di lain waktu ya, Yolanda ya. Terima kasih, Bapak.
Kalau ada yang mau langsung tutorial, sudah punya draft laporan magang, mau coba-coba dikirim, silakan. Kita bisa share screen di sini. Mau bercerita ya tentang progres magang adik-adik, magangnya di mana, dan kira-kira dalam aktivitas magang itu ada tidak kasus ya atau masalah, satu kasus yang mungkin bisa diangkat, difokuskan ya, apa penyebab kasus tersebut dan bagaimana tempat magang adik-adik kantor tersebut menyelesaikan kasus itu. Nah, dari situ kita bisa lihat apakah solusi yang umumnya dilakukan itu namanya praktik ya. Praktiknya itu memang sudah cukup baik atau perlu lebih diperbaiki. Nah, jadi mungkin kita bisa sharing gagasan ini, sharing ide penelitian ya, Bu Kalap ya, untuk adik-adik yang sedang ongoing. Jelas Bapak. Alhamdulillah. Adik-adik mahasiswa sudah cukup paham dan tinggal action ya. Ditunggu hasil-hasil karya nyatanya. Insya Allah tidak lama lagi akan muncul kreativitas dan inovasi tanpa batas dari adik-adik mahasiswa kita. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber kita kali ini menjadi motivasi, cambuk semangat untuk tetap berkreasi dan berkontribusi. Mungkin kita padakan pertemuan kita kali ini. Bapak, closing statement dari Bapak narasumber sedikit kami mintakan. Ya, terima kasih Ibu Kalap. Akhirnya kita berada di akhir acara. Yang perlu saya sampaikan khususnya ke adik-adik mahasiswa yang sedang magang dan mungkin yang akan magang ya, dari dengan presentasi ini mungkin bisa punya rencana lebih baik lah ya. Dalam memilih tempat magang yang tidak asal-asalan, pastikan ada yang bisa diobservasi, ada kasus yang bisa diangkat. Nah, jadi yang bisa saya sarankan adalah ketika adik-adik memulai magang, tidak hanya fokus dalam mengaplikasikan apa yang diperintahkan, diinstruksikan oleh pembimbing magang, tapi cobalah ya, coba untuk lebih aktif bertanya, lebih aktif tanya ke pembimbing magang, tanya kepada karyawan yang ada di sekitar adik-adik, kira-kira ada tidak masalah yang bisa dieksplorasi. Sepanjang masalah itu tidak sifatnya tidak konfidensial ya, tidak rahasia yang terlarang ya. Nah, yang sensitif saya rasa bolehlah ditanyakan. Dan ambil satu saja kasus, kemudian adik-adik coba gali lebih dalam ya. Bertanyalah. Setiap hari kan magangnya, tapi setiap harilah bertanya. Kalau hari ini belum tahu apa yang mau ditanya, besok tanya lagi. Besok tanya lagi. Saya rasa pembimbing magang atau Bapak Ibu karyawan yang ada di sana welcome lah ya. Welcome dengan antusias adik-adik. Dan ikutin yang seperti saya sampaikan tadi ya, mudah-mudahan ya laporan yang adik-adik tulis memang berdasarkan penelitian studi kasus itu akan lebih mudah untuk ditransfer, dikonversi menjadi suatu artikel ilmiah ya, daripada laporan yang hanya semacam terlalu panjang ya. Misalnya tentang tempat magangnya terlalu panjang, dituliskan panjang-panjang, nanti bisa separuh dari laporannya itu isinya tentang tempat magangnya. Ya, dan saya rasa itu memang diambil dari internet, bisa diakses. Tapi kita kan mau menulis laporan magang yang memang bisa potensial menjadi artikel ilmiah, adik-adik. Jadi sambil itu tetap membaca literatur yang ada, lihat perkembangan dunia bisnis, perkembangan dunia keuangan, dan dari perkembangan itu adik-adik bisa menjadi tinjauan ya terkait praktik ya kasus yang mungkin bisa adik-adik angkat. Di luar dari itu, kalau sudah menjadi artikel ilmiah, saya pribadi bilang saya welcome. Kalau ingin kita buat tutorial kelompok, silakan dikelompokkan, misalnya ada beberapa orang sudah siap
grafikalnya kita buat Zoom meeting. Saya akan bantu untuk send ke jurnalnya. Ya, sepanjang jurnal yang dituju sudah dapat ya. Dan kita sangat berharap dari Ibu Kalab kita, dari Febi, kalau sekiranya ada jurnal-jurnal yang memang menjadi prioritas untuk ditargetkan, saya rasa akan lebih cepat prosesnya. Kasus yang saya sampaikan tadi bisa dilihat di share screen ya, itu bulan 4 dikirim. Sampai hari ini belum ada balasan, email belum ada masuk, lihat statusnya tadi masih menunggu. Dan itu kalau kita tidak bisa approaching ya, tidak bisa buat pendekatan yang ke editornya. Tanpa ada proses ya mungkin kalau udah seperti itu, adik-adik bisa tegaskan artikelnya saya batalkan untuk dikirim, saya akan kirim ke jurnal lain. Saya tunggu sebulan atau 2 bulan tidak ada respon, ambil jurnal lain ya, pilih cari jurnal lain. Ditegaskan ya, ditegaskan ke editornya, kirim email bahwa artikelnya itu dibatalkan, tidak jadi. Dan saya rasa beberapa saran dan saya menunggu progres yang lebih baik ya. Mudah-mudahan magang cepat selesai dengan lancar dan proses penulisan, pembimbingan dengan dosen pembimbingnya pun akan semakin smooth ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi dan diskusi sudah. Tiba saatnya sesi foto bersama. Kami mohon hadirin untuk membuka kamera. Alan, apa gayanya? Kita harus tunjukkan semangat ya. Semangat ya. Berkontribusi, semangat berinovasi. Para hadirin, akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga acara webinar Transfer Internship Report into Journal Article ini bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua, terutama menjadi kontribusi bagi institusi kita tercinta UIN Sumatera Utara. Saya Kamila sebagai moderator pada acara siang dan sore hari ini undur diri. Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan segala kesalahan mohon dimaafkan. Kita tutup dengan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah.